Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Di medsos ada pertanyaan yang cukup menggelitik. Muhammadiyah menggunakan hisab untuk memulai puasa Ramadan. Pemerintah juga menggunakan hisab untuk memulai puasa Ramadan. Kenapa kok sering terjadi selisih? Sama-sama menggunakan hisab. Ini bagi teman-teman yang awam tentang ilmu hisab pasti bingung. Bahkan mungkin akan digiring ulama hisab mana yang layak untuk diikuti. Bahkan mungkin digiring lagi, mestinya ulama hisab ulil amri yang harus diikuti, macam-macam. Bagi teman-teman yang memahami ilmu hisab, insya Allah tidak bingung. Nggak usah menjadi pakarnya lah, tahu dasar-dasarnya aja sudah paham. Karena pemerintah benar menggunakan ilmu hisab, tapi ditambah dengan syarat yang kedua, yakni imkanu ru'yah. Gunakan hisab tapi dengan catatan harus imkan ru'yah, memungkinkan untuk bisa dilihat hilal itu dengan mata telanjang. Nah, sementara Muhammadiyah tidak menggunakan embel-embel itu, dikenal dengan murni hisab, endingnya wujudul ilah. Itu ceritanya. Jadi karena kacamata beda, pasti nanti hasilnya juga bisa berbeda. Misalnya ketinggiannya 7 derajat atau mungkin 8 derajat. Kira-kira besok mulai puasa apa enggak? Hari ini begitu matahari tenggelam, setelah dihitung ketinggian hilal itu sudah 8 derajat. Kira-kira besok memulai puasa apa tidak? Kira-kira aja. Puasa ya? Belum tentu. Bagi yang menambah imkanu ru'yah. Kenapa belum tentu? Bisa saja hilal sudah tinggi tapi ketutupan awan, atau mungkin terjadi hujan deras sehingga belum tentu bisa meru'yah dengan mata telanjang. Tapi bagi yang mempunyai kriteria wujudil hilal, kira-kira besok mulai puasa atau tidak? Sudah pasti besok mulai puasa. Itu bedanya gitu.
Lah untungnya di Indonesia itu masih mau menggunakan teknologi gitu. Sehingga kalau ketinggiannya 7 derajat, walaupun mendung, hujan deras, dengan teknologi ini masih bisa terdeteksi. Itu untungnya menggunakan teknologi. Kalau di Saudi kan haram, karena tidak ada tuntunan dalam Quran maupun dalam hadis. Karena di Saudi meruqyah itu harus pelak kayak caranya Rasul. Kalau enggak begitu dianggap bid'ah gitu. Tidak pernah dicontohkan Rasul, tidak pernah dicontohkan salafus saleh. Itu ceritanya. Maka kalau ada edaran memulai puasa dengan hisab itu bid'ah, nggak usah kaget, karena dasarnya hidup itu copy paste dengan pola pikirnya Nabi dan pola pikirnya salafus saleh. Kalau dengan hisab itu boleh, Rasul yang harus pertama kali memberi contoh, salafus saleh yang harus meneladani contohnya Rasul. Karena tidak ada contoh, maka termasuk bid'ah. Kira-kira tempatnya di mana? Neraka. Itu edarannya di mana-mana gitu. Ya dimaklumi, karena memang beda kaca mata gitu. Itu ceritanya. Yang menjadi sulit itu kalau ketinggiannya masih mungkin 1 derajat, 2 derajat, nah, itu kira-kira imkan ru'yat di Indonesia loh ya, ini saya cerita di Indonesia, mungkin atau tidak? Sulit, bahkan mungkin tidak bisa. Dulu pemerintah memberi takaran tingginya 2 derajat, kemudian dinaikkan menjadi 3 derajat misalnya. Pertanyaannya, kenapa hampir tidak bisa diru'yat dengan mata telanjang? Bahkan tidak bisa diru'yat dengan teknologi. Padahal ketinggiannya sudah di atas ufuk, sampai mungkin 2 derajat atau 2,5 derajat misalnya. Kenapa? Karena teman-teman yang gunakan hisab plus imkan ru'yat itu kriterianya beda-beda. Berbagai referensi yang saya baca itu ada yang minim 7 derajat. Minim itu berarti kalau dihisab kurang dari 7 derajat tidak bisa diru'yat dengan mata telanjang. Ada lagi yang menentukan itu minim 5 derajat. Sehingga pengumumannya itu menarik sekali. Kalau ru'yat mendahului hisab, nah gitu ceritanya. Kalau ru'yat mendahului hisab masih 5 derajat, yang dijadikan tolak ukur nanti ru'yatnya itu, pengumumannya itu. Ada juga yang menentukan minim itu 3 derajat. Bahkan ada yang menentukan minim itu 2 derajat. Gitu. Jadi yang gunakan tambahan imkanu ru'yat itu berbeda-beda begitu. Ada yang 7, ada yang 5,
ada yang 3, ada yang 2. Dan terkejutnya, belum 2 Jawa Timur sudah meruqyah. Belum 2 Jawa Timur sudah meruqyah, sehingga Jawa Timur itu mendahului nasional. Kebetulan Jawa Timur pelak dengan cara Muhammadiyah waktu itu. Iya, kebetulan. Waktu itu saya diminta itu di timur, wilayah timur, mana itu, Rungkut itu, apa perumahan apa itu, lupa. Gunung Anyar itu ya, gitu ya. Wiguna. Oh iya. Iya. Yang pada waktu itu hasil hisab nggak sampai 2 derajat. Sehingga jam 7 malam itu habis hisab ya Pak ya, saya ditelepon oleh panitia, Ustaz, gimana besok? Kenapa gitu? Belum ada takbiran Ustaz. Nah terus maunya apa gitu? Kayaknya lusa hari rayanya Ustaz. Ya monggo. Kalau mau hari raya lusa, tapi tolong jangan minta saya sebagai khotibnya gitu. Iya, pada waktu itu Muhammadiyah sudah menentukan besok gitu. Dasar Muhammadiyah tidak suka takbiran, gak kerungu. Kalau tidak dianggap belum ada takbiran. Gitu ya Ustaz? Iya, nggak apa-apa. Mohon maaf, Ustaz posisi di mana? Saya masih di Balikpapan. Loh, nah besok hari rayanya gimana? Tenang aja, gitu. Saya setiap Ramadan selalu di Kalimantan, Pak. Maunya saya dipulangkan lusanya. Saya bilang mohon maaf, saya besok harus pulang. Besok saya sudah berhari raya, gitu. Masya Allah, tiketnya entah 10 kali barangkali Pak. Biasanya dulu hanya 340-an, dulu sudah lama ya Pak ya. Jadi 40.000-an, 400.000. Ya enggak apa-apa, yang bayar perusahaan kok repot. Kira-kira jam 8:30 ditelepon lagi. Mohon maaf Ustaz, ada apa lagi gitu. Alhamdulillah sudah takbiran semua gitu. Terus jadi besok hari raya. Jadi Ustaz, alhamdulillah gitu. Boleh tanya Ustaz? Monggo. Sekarang posisinya di mana sudah? Masih di Balikpapan. Loh gitu. Tenang aja gitu. Besok pagi saya sudah di situ gitu. Kan Balikpapan dengan Surabaya hanya 1 jam Pak. 1 jam. Kebetulan penerbangan saya berangkat dari sana itu jam 9 Pak gitu. Nah kan nanti sampai di sini kan jam 9 Pak. Sampai di Juanda kan jam 9. Kira-kira jam 9:45 atau mendekati jam 10 ditelepon lagi Ustaz. Kami tidak bisa tidur Ustaz. Kenapa? Mikir Ustaz gitu. Gimana kalau besok tidak bisa pulang Ustaz? Loh, saya sudah di rumah. Loh, saya sudah di rumah, ini sudah di Sidoarjo. Alhamdulillah.
Jadi mendahului 1 hari padahal ketinggiannya kurang dari 2 derajat. Mendahului nasional. Itu kaget itu. Itu ceritanya. Saya tanya kepada ahlinya itu, kok bisa beda-beda, itu ceritanya gimana? Gini Ustaz, Indonesia itu susah. Satu, kondisi geografisnya itu banyak gunung, banyak hutan. Maka tempat yang terhalang gunung, kalau nggak tinggi, nggak akan bisa dilihat. Gitu loh ceritanya gitu. Lain kalau kita di Saudi, untuk aja sudah bisa dilihat. Kesejatian UFO itu bisa dilihat. Itu bedanya antara kita dengan Saudi. Yang kedua, Indonesia itu udaranya lembab. Beda dengan Saudi, udaranya kering. Sunatullah melihat cahaya itu di udara kering dengan udara basah, lebih biar mana? Udara kering, gitu loh. Dulu pernah diperagakan bolang 60 watt, 2 yang satu ditaruh di atas air, yang satu di bawah air, dikenop sama. Yang biar pertama yang di atas atau yang di bawah? Yang di atas. Yang di bawah proses untuk biarnya pun tidak seperti yang ada di atas. Itu sunatullah gitu. Maka melihat cahaya di Indonesia itu sulit gitu. Itu ceritanya. Maka jangan kaget ada tim dari Mekah meruqyat fajar disamakan dengan ilmu hisab, tiba terlalu malam 24 menit. Saya baru paham kenapa sampai gitu. Lah meruqyatnya di Surabaya, timurnya Surabaya gunung tinggi, ya pantas gak muncul yang namanya fajar sodik. Itu ceritanya. Sudah meruqyat cahaya, udaranya lembab, adik tempatnya tidak strategis. Maka dulu sebelum ditemukan tempat yang strategis, ketinggiannya kalau nggak 7 dianggap belum bisa dilihat. Ditemukan tempat yang lebih strategis di Tanjung Kodok, ternyata 5 derajat sudah bisa dilihat. Terkejut ketika di tempat lain, di Cakung, Masya Allah 2 derajat sudah bisa dilihat. Di Kudus juga begitu. Nah kok di Madura itu kurang dari 2 derajat sudah bisa diruqyah. Itu ceritanya susahnya meruqyat bilham terkait dengan cahaya. Saya dulu pernah berdoa, bagaimana ya kita ini nanti punya teknologi yang bisa menembus gunung. Jadi ini ada gunung, ini ada hilal, bisa ditembus gunung itu, sehingga untuk bisa terdeteksi. Bisa enggak kira-kira? Pasti bisa. Pasti bisa. Kalau nembus gunung kembar kan hobinya bapak-bapak. Enggak. Bisa. Enggak ada yang tidak bisa. Inti di bumi bawah aja bisa diteropong kok. Isinya apa itu sudah ada. Cuma kita kalau pinjam alat ini wani piro gitu. Mudah-mudahan itu nanti dengan begitu, mudah-mudahan walaupun untuk
itu bisa terdeteksi. Di Saudi itu, ternyata banyak juga yang pakar hisab mencoba untuk meyakini hilal di atas ufuk, tapi menghindari kata hisab, karena kata hisab sudah dianggap bid'ah gitu. Itu lewat apa pelatihannya itu, saya lupa namanya, itu pakai Google Map itu, Pak. Jadi minta bantuan ini sehingga jadi segitiga gini, Pak. Kita yang di sini lewat planet, kemudian lewat satelit, kemudian lewat ini. Bisa dilaksanakan. Istilahnya saya kurang tahu, ada istilahnya gitu. Jadi menghindari kata hisab, karena kata hisab sudah bid'ah di edaran Saudi Arabia. Saya baru tahu edarannya itu dan ngerti siapa yang terjemahkannya, Pak. Tahu siapa yang terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu tahu. Alhamdulillah kita diskusikan, akhirnya paham. Tolonglah sesuatu yang mengundang, katakanlah salah paham itu, ya kita diskusikan dulu gitu. Jangan langsung merasa benar kemudian disebarkan, akhirnya jadi ribut. Ada ungkapan memang, an-nasu a'da'u man jahil. Manusia itu akan menjadi musuh karena tidak ngerti gitu. Jadi kalau tidak ngerti hisab, jangan komentar tentang hisab. Apalagi sampai mengolok-olok. Boleh jadi loh orang yang kita olok-olok jauh lebih baik daripada yang mengolok-olok. Itu ceritanya kenapa kok rawan kalau ketinggiannya kurang dari 3 derajat. Di Jakarta habis maghrib begini menjelang isya, ya saat-saat seperti ini, Pak, terjadi gerhana bulan. Bosku saya kalau turun dari Soekarno itu ke teman Mubalek Bakhtiar Nasir, pusat kajian Quran, tadabbur Quran. Tapi kalau turun di Halim, bosku saya di rumah Fikih Indonesia, Ustadz Sarwat gitu. Nah, pada waktu itu saya turun di airportnya Soekarno, Hatta, Sutaya, sehingga saya lebih dekat ke tempat Bakhtiar Nasir itu. Turun hujan deras, Pak, ada waktu itu. Nah, saya didatangi teman yang berjenggot ini, bilangnya gini, Ustadz, mumpung di sini, tolong nanti Ustadz yang ngimami sholat gerhana bulan sama pemberi tausiah. Siap, gitu. Sering tenaga saya dimanfaatkan. Alhamdulillah, laku di sana. Gitu. Saya hanya tanya, menurut hadis, kalau kalian meruqyat gerhana, sholatlah gerhana, perbanyak sedekah, itu menurut hadis. Iya Ustaz, hadisnya sahih, bener sahih. Pertanyaan saya, ini hujan deras, kita kan tidak bisa meruqyat gerhana gitu loh. Iya, gimana? Jadi sholat apa tidak? Gitu. Terkejut saya.
Ustadz tidak yakin kalau saat ini terjadi gerhana. Loh, kalau saya dengan wujudnya gerhana yakin gerhana sudah terjadi jam sekian, menit sekian, sampai menit sekian, ketahuan durasinya sekian, yakin saya. Karena yakinnya itu dengan wujudnya gerhana. Tapi kalau imkanu ru'yat gerhana, bisa apa tidak? Nggak bisa, gitu loh. Kalau sampai tetap menggunakan syarat imkanu ru'yat gerhana, nggak bisa, hujan deras. Nggak tahu kalau pakai teknologi, nggak tahu lagi. Gimana gitu? Iya Ustaz, lah iya gitu. Gimana? Jadi apa enggak? Jadi Ustaz, ya sudah kalau gitu. Itu bedanya yang namanya wujudnya gerhana dengan imkan ru'yat gerhana. Imkan ru'yat sulit karena hujan. Tapi wujudnya gerhana sudah ya yakin. Maka di Puri itu, Masjid Puri itu kan terjadi beberapa bulan yang lalu gerhana bulan setelah maghrib kan gitu lah. Itu pengumumannya nanti kalau kita melihat gerhana bulan baru kita sholat, nah gitu. Oh, berarti kriterianya imkanu ru'yat gitu. Nah karena krimis pada waktu itu tidak bisa dilihat, nggak jadi sholat gitu loh. Itu ceritanya. Lah saya di Surabaya tetap jadi, maunya setelah Isya, ya jangan setelah Isya buyar. Ya setelah maghrib ini baru kita ngadakan gerhana, sholat gerhana bulan. Maunya ditunda nanti setelah Isya. Wah, buyar nanti gerhananya sudah. Itu ceritanya. Bedanya antara persyaratan imkan ru'yat dengan apa? Wujudul ilah. Maka ketika Muhammadiyah dengan kriteria wujudul hilal diejek habis-habisan, ya akhirnya Anda masuk penjara gitu. Nggak usah lah, karena kacamata ya saling mendoakan, selesai gitu loh. Jadi bukan Muhammadiyah tidak mau bersatu, enggak, menjalankan keyakinan gitu aja. Jadi tidak usah dianggap tidak mau bersatu dan sebagainya. Tidak, ini menjalani keyakinan gitu. Saya dengan istri saya aja boleh beda kok berhari raya, dan tidak ada kaitan dengan cerai, enggak. Tapi alhamdulillah selama ini istri saya selalu berhari raya sama dengan saya gitu. Tidak, andaikan beda kan tidak apa-apa. Istri besok, saya lusa, boleh enggak kira-kira? Boleh, enggak ada kaitan cerai itu. Itu ceritanya. Anak saya beda dengan saya. Kenapa beda? Anak saya mengikuti program sekolah, mengikuti pemerintah, tidak apa-apa. Yang penting kita itu sama kok, hari rayanya selalu jatuh tanggal 1 Syawal. Yang membedakan kan harinya, kan beda hari, tapi tanggalnya kan sama gitu. Itu ceritanya. Biar kalau otak kita ini luas, kita tidak cepat menyalahkan orang lain. Enak, bisa toleran, saling menghormati, begitu. Jadi tidak usah ada ungkapan pemerintah sudah menetapkan, masih saja
nggak ada yang nggak ngikuti pemerintah, nggak usah. Ada lagi di YouTube itu, yang namanya puasa itu adalah pemerintah, bukan organisasi. Ngono lapo ngomong itu. Itu ceritanya. Anda ikut pemerintah, ahlan wa salam. Ikut tarekat Nasrbaniyah, ahlan wa salam. Malah mendahului 2 hari. Apalagi yang Abu G, waduh, kadang-kadang mendahului 4 hari. Pokoknya Rebu Wage Rioyo dikenal dengan puasa apa? Hari raya Abu G asal Rebu Wage. Puasa cik 26 Rioyo. Ya, tidak tahu. Mudah-mudahan Pangeran mengampuni, ya Allah. Kemampuannya gitu. Nah, kita adakan penelitian itu di Pasuruan. Ini ada dasar apa ini? Katanya fulan yang lebih tua. Kita kejar yang lebih tua. Katanya ini yang lebih tua. Sampai 4 orang lebih tua gitu. Jadi dasarnya katanya yang lebih tua ngono gitu. Di luar dugaan berkembang di Nganjuk gitu loh. Saya kira hanya di Pasuruan kita ngadakan penelitian sampai ke Nganjuk. Ya Allah, itulah umat ingin hari raya, namanya hari raya Abu G. Ada hadisnya kira-kira. Abu G itu bahasa Arabnya apa ya? Abu Giyun, ya. Itu ceritanya. Masya Allah. Jadi supaya dipahami, sama-sama menggunakan Isa. Kenapa Muhammadiyah bertahan dengan wujudul hilal? Didasari Quran, bukan lagi hadis. Menurut Quran, faman syahida minkum syahra fal yasum. Kalau yakin besok tanggal 1 berpuasalah. Lah, untuk menentukan tanggal, waduh, sudah hebat kita ini, sudah bisa bikin kalender selama bertahun-tahun. Itu ceritanya. Teman saya ini bikin kalender sampai 50 tahun. Jadi hari raya 50 tahun yang akan datang sudah dihisap. Bahkan cita-citanya bikin kalender 100 tahun menghitungnya itu. Saya tanya, kok lama banget? Usia saya mungkin gak sampai gitu, Ustaz. Saya ingin meninggalkan warisan keilmuan. Silakan nanti dikritik hitungan saya. Mungkin kalau ada kekeliruan. Itu canggihnya ilmu. Jangankan yang rutinitas gitu, Ustaz. Yang namanya bintang mendekati bumi kita itu selama 100 tahun sekali sudah bisa dihitung. Maka ketika pengajian gini ini, saya minta jamaah, ayo kita keluar masjid menyaksikan bintang yang besar yang mendekati kita ini mana. Itu tiba-tiba. Kalau malam ini kita tidak lihat, tunggu 100 tahun. Itu sudah bisa dihitung. Upamanya yang rutinitas. Maka terkejutlah. Pada waktu itu memang Muhammadiyah beda dengan pemerintah, betul. Lah saya punya tetangga gitu. Saya hari Sabtu, tetangga saya hari Ahad gitu loh. Hari rayanya. Lah Ahad sore itu Pak Yai ini datang ke rumah saya, ngajak saya keluar. Ada apa Pak Yai? Ikut saya sebentar aja gitu. Ngajak keluar, melihat apa? Hilal. Tiba hilal sudah di atas 16 derajat Pak.
Artinya sudah tanggal 2 gitu. Maksud saya ya apa? Dina ini jelas tanggal loro iki gitu. Nah terus alhamdulillah Sabtu kemarin saya sudah tidak puasa gitu. Terus tapi rioyonya tadi pagi. Ya mudah-mudahan diampuni ya Allah gitu. Rioyonya tanggal loro gitu. Itu ceritanya gitu. Nanti sampai diteni kalau ada 2 hari raya, sampai sempatkan meruqyah. Wes sampai nggak punya ilmu ketok usahanya. Hilali sudah kelihatan. Kalau tinggi kan, waduh, kalau hanya kurang dari 13 derajat masih tanggal 1 tuh ibu. Apalagi kecil itu cepat sekali menghilang, Pak. Menghilang hitungan sekian menit hilang. Oh, kalau sudah besoknya, wah kayak ande-ande ketok ditelok. Oh iya, tiba tanggal loro. Itu ceritanya. Jadi Muhammadiyah pakai Quran. Faman syahida minkum syahra, kalau yakin kamu besok tanggal 1 falyasum, supaya puasa. Nah, menentukan tanggal sudah bisa dibuat kalender selama 50 tahun. Itu ceritanya. Gambarannya begitu. Sehingga enak kalau saling memahami, tidak cepat saling apa? Menyalahkan. Kalau perlu ya harus saling apa? Mendoakan. Mudah-mudahan mungkin ada pertanyaan, komentar, monggo silakan. Kalau ada pertanyaan, komentar, wujud hilal gitu. Ada yang tanya, ada yang komentar mungkin. Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Permasalahan itu hilangnya, Pak. Jadi bahasa kasarnya ya, Pak ya. Orang yang lokasinya di barat lebih dulu meruqyat hilal ketimbang orang yang domisili di timur. Berbeda dengan meruqyat matahari atau fajar. Orang yang berdomisili di timur lebih cepat daripada orang yang domisili di barat. Saya pernah tanya, Pak, karena memang awam, Pak. Kira-kira 1 jam itu bedanya itu berapa derajat? Diglobalkan itu kira-kira 0,5 derajat, Pak. Kira-kira. Padahal tidak sampai 0,5 derajat. Katakanlah dibulatkan itu kasar-kasarannya 0,5 derajat. Lah kita dengan Saudi itu beda 4 jam. Berarti beda 2 derajat. Dulu Saudi daripada Indonesia. Maka di hari yang sama ketinggian di Saudi 1,5 derajat. Mereka sudah bisa meruqyah besok hari raya. Lah di hari yang sama Indonesia meruqyah masih di bawah minus 0,5 derajat. Indonesia belum bisa meruqyah. Maka bukan mustahil Saudi mendahului Indonesia. Atau di hari yang sama Saudi itu ketinggiannya 6 derajat, Pak. Maka di hari yang sama Indonesia ketinggiannya 4 derajat. Maka Saudi bisa sama dengan Indonesia. Jadi masalahnya bukan beda jamnya, enggak.
beda ru'yatnya. Maka upaya untuk kalender global itu susah, Pak. Susahnya itu apa? Tolok ukur ru'yatnya tuh ngikuti siapa, gitu loh, Pak. Ngikuti Saudi kah atau ngikuti Indonesia, gitu loh. Itu masalahnya. Gimana kalau ngikuti Indonesia saja? Atas dasar secara de facto Muslim Indonesia paling banyak sedunia. BE loh, BE. Ya namanya politik, Pak. Sing menang kan, sing akeh menang. Iya, misalnya gitu. Sing cilik melo gitu. Itu ceritanya gitu. Jadi tidak bisa dijadikan tolok ukur perbedaan jam itu, Pak. Itu adalah hitungan tentang ketinggian hilal. Hari yang sama di Saudi itu 3 derajat, besok hari raya. Lah di Indonesia hari yang sama 1 derajat. Muhammadiyah podo gitu, karena sudah wujud. Tapi pemerintah turun lusa gitu loh, Pak. Itu ceritanya. Karena sudah menentukan pokoknya kurang dari 3 derajat dianggap tidak bisa meru'yat, imkannya tidak bisa. Itu ceritanya. Harus dimaklumi, Pak, gitu. Makanya dulu ada cerita Pak Habibie ya ingin menyatukan. Ya apa nek takerannya itu Muhammadiyah didukno siji, ya. Lah NU ditambah siji. Engko bareng. Katanya ya Mujadi, memangnya bisnis apa? Tawar menawar. Ini dalam hal menjalani keyakinan. Baik NU Muhammadiyah sama hari rayanya 1 Syawal. Yang beda kan harinya. Bisa hari Sabtu, bisa hari Ahad. Itu ceritanya, Pak. Itu masalahnya gitu. Maka harap dimaklumi gitu. Susah untuk bisa dipertemukan. Doa saya mudah-mudahan ketinggiannya nanti 7 derajat gitu. Memang aku sih ngatur gitu. Yang ngatur kan Allah yang Rabbul Alamin gitu. Kalau saya yang ngatur hilalnya tak atur itu aja bareng, Pak, gitu. Itu ceritanya. Ya mudah-mudahan yang penting saling memahami itu sudah bagus. Kalau sudah saling memahami, tidak saling menyalahkan. Karena apa yang kita anggap baik belum tentu benar. Terima kasih. Billahi hidayah taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.